agama itu adalah pegangan hidup. Jadi kita harus belajar banyak tentang agama itu supaya kita tidak salah. Gitu. Nah kemudian saya tarik ke sini ya, karena situasi fenomena saya kan kemana-mana ini, ya ada pepatah orang Minang juga ya, petua orang Minang, lama hidup banyak kita coba. Ya. Ya, jauhnya perjalanan banyak yang kita lihat. Ya. Dengan lamanya berjalan banyak yang nampak sama kita. Maksudnya gimana tuh? Bahasanya terjadinya hubungan seksual di sini juga terjadi, dan segala macam. Sebab ini tidak ada batas. Orang jam berapa tidak ada batasnya di sini. Dan di sini sentral orang berkumpul. Jadi ini multifungsi sebenarnya. Sebelum kan itu yang membuat kita itu tergugah. Ini tidak bisa dibiarkan. Nah, ini tidak bisa dibiarkan. Oke Sobat Pewar 1.0 channel. Hari ini kita ketemu Abang Ijay. Abang Ijay di Banjarbaru Bang ya. Luar biasa. Muka sangar tapi hati masjid. Atau Mudah terpelihara terus ya kan? Mudah terpelihara terus kira-kira. Oke Bang. Ya, berjuang kita. Oke. Abang Ijay, kalau boleh tahu aslinya dari mana nih Bang? Kita Sumatera Barat, Minangkabau. Minangkabau, Padang Bang ya. Nah, terus bisa bisa hijrah ke Kalimantan? Sebenarnya enggak kita sengaja ya. Mungkin udah kodrat kita ya. Kita sampai di sini. Saya dari Bandung sebenarnya. Bandung? Ya, dari Bandung. Kemudian memang ada dari Padang ke Bandung? Ya, Jakarta, Bandung. Sebenarnya udah banyak perjalanan. Kemudian di Bandung saya kan kena musibah. Orang tua meninggal. Nah, jadi kalau dari Bandung kan dekat. Jadi saya harus pulang. Nah, ini filosofi kita orang Minang juga kan. Pulang itu kalau nggak membawa apa-apa itu kayaknya masalah besar. Ya, masalah besar. Nah, jadi kemudian berpikir kita kemana ya. Terciptalah ya kan di otak kita itu terbayanglah Pulau Kalimantan kira-kira kayak gitu. Ya. Nah gini Bang, perjalanan dari Padang ke Bandung itu ngapain Bang? Apakah memang cari kerja atau? Ada. Sebenarnya anak-anak Minang sebenarnya karakternya kalau laki-laki ya seperti tradisi merantau lah kira-kira kayak gitu. Sejenis kayak wajib gitu Bang? Ya, seperti tradisi. Jadi kayaknya enggak merantau itu. Wah, bukan orang Padang ya. Ya, gitu. Terus di Bandung itu ngapain Bang? Saya di sana itu lebih banyak menyerap, nongkrong statusnya. Jadi banyak yang kita serap di sana, terbentuk karakter seni sedikit lah kira-kira ya kan. Berbekal seni sedikit, cara-cara kita berkomunikasi juga terbantu juga sedikit ya kan. Ada tambahan karena itu kumpul dengan mahasiswa, dengan seniman. Oh di sana. Nah, terus dari Bandung bolak-balik doang ke Jakarta nih? Dari Bandung enggak, kita tetap di sana. Tetap di Bandung ya? Dari 2002 itulah permulaan saya ke sini. Jadi 2002 masuk Kalimantan langsung di Banjarbaru. Nah, enggak, kita cek gerilya kita dulu di mana kemana ya kan. Sudah kayaknya dari pertama itu kita pandangan pertama kita udah di sini. Banjarbaru. Ya, udah jatuh hati. Cuman kita belum terlalu yakin dengan pendapat kita coba dulu mana-mana, kemudian jadi kita ambil pos di sini ya kan, kayaknya tuntutan, kayaknya bersentuhan dengan karakter kita. Nah, itulah kira-kira. Nah terus nih Bang, saya dari tadi penasaran nih Bang, banyak tato nih Bang, cuman ngurus musola. Perlu saya tarik ke kepribadian saya ya. Oke. Ya, yang pertama saya tidak bisa memisahkan diri saya dengan orang Minang. Ya itu karakter kita itu. Ya. Jadi di Minang itu ada adat bersandi sarak bersandi kita belah. Jadi adat bersandar agamanya bersandar ke Al-Quran. Kira begitu ya, itu Minang itu. Ya. Nah, berarti secara keyakinan kita sebenarnya udah terbentuk. Tetapi karena
pengetahuan yang tidak ada. Nah, kira-kira gitu. Tetapi ada pula filosofi orang Minang, alam terbentang jadi guru. Jadi kita belajar di mana saja. Nah, jadi tidak harus di Minang itu. Nah, ya. gitu. Artinya dengan kehidupan itu bisa belajar. Kita merespon alam segala macam, tradisi segala macam, itu bisa menjadi masukan buat kita. Jadi memang saya fokusnya untuk yang agama. Jadi secara keyakinan kalau ditarik ke kepribadian orang Minang yang asli, ya kan, agama itu adalah pegangan hidup. Agama pegangan hidup. Ya, jadi kita harus belajar banyak tentang agama itu supaya kita tidak salah. Gitu. Jadi untuk pegangan hidup. Nah, secara kepribadian telah tercetak di dalam diri saya. Berarti agama ini tidak bisa diapa-apakan. Maksudnya kita bikin untuk kehidupan, ya, untuk mencari duit dan sejenisnya itu. Nah, kemudian kita lebih banyak belajar tentang bagaimana cara hidup, cara menghasilkan, ya, untuk kehidupan kita. Jadi apa saja kita ambil. Mungkin seni tato, mungkin seni persing, mungkin berhubungan bisa menghasilkan kehidupan. Artinya ada penghasilan lah di sana, ada ekonomi. Jadi kita pisahkan diri kita dengan agama dulu. Nah, itu. Sebab agama ini tidak bisa untuk itu. Tidak bisa dicampur. Ya, secara kepribadian kita tertanam dari sana itu bahwa agama ini adalah pegangan hidup, bukan untuk hidup. Jadi maksudnya agama ini adalah pegangan hidup. Artinya konsep hidup kita bukan untuk mencari hidup. Maksudnya ya, ayat Tuhan jangan diperjualbelikan kayak gitu, Bang, bahasa kasarnya. Dia begini. Kalau seandainya tidak ada sebuah kepribadian kita bahwa agama ini untuk pegangan hidup, dan kalau dijadikan untuk hidup, itu kita bisa olah untuk segala macam hal. Dan ya bahasanya seperti tadi, tidaklah sedikit pun berat bagi kita, tidak malu kita mengobral ayat, mengobral hadis untuk hidup. Dan kalau kita tarik ya ke fenomena yang secara umum sekarang, dan bagi kita itu wah menyedihkan melihat kelakuan ya secara umum ya, melihat saudara yang seiman kira-kira ya, yang mengobral ya Al-Quran, hadis di jalan, itu menyedihkan kalau secara kepribadian saya. Dan itu sebuah perbuatan yang sangat memalukan kalau secara kepribadian saya ya. Jadi apakah memang cara menyampaikannya kah yang salah, atau memang kalau agama tentu tidak salah, Bang? Ada. Nah, jadi apanya itu yang bermasalah? Kalau kita lihat secara umum ya, kita akan merespon alam ya, merespon lingkungan di mana kita berada. Jadi kalau guru dengan mengajarkan ke anak murid ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang sebenarnya. Nah, tetapi mungkin sistemnya itu lebih ke panutan cara-cara guru. Jadi kita itu lebih mengarah ke fokus ke gurunya kira-kira gitu. Nah, pertanyaan ya, bagaimana kalau guru itu tidak ada? Jadi kita kan terombang-ambing kayak buih di lautan dan bisa dibawa gelombang kemana saja. Ini persoalan mungkin kita secara umum lah untuk Indonesia, saya rasa sama penyakitnya saya lihat. Tapi ada istilahnya kayak gini, Bang. Kalau kita belajar agama tanpa guru, bisa jadi gurunya adalah setan. Itu akan bermasalah. Artinya maksudnya gini, tentu ada harus yang dipanuti, Bang. Iya. Nah, itu kan artinya ini berseberangan nih dengan apa yang Abang sampaikan. Panutan itu penting ya, tetapi ada pemisahan ya, jurang harus dibikin ya, pemisahan di situ ya, bahwa sebenarnya target kita berguru itu adalah ilmunya. Ya. Target kita berguru. Nah, gurunya jangan dihilangkan, memang. Iya. Nah, tetapi ilmunya, target ilmu ini apanya? Ke tauhidnya, ke ketuhanannya. Dan di dalam sekalian ke aplikasi kehidupan. Di dalam ketauhidan itu kan terbentuk sistem yang sangat luas di sana, itu tuntunan hidup. Tuntunan hidup bukan untuk mencari hidup. Tuntunan hidup, kita dituntun di situ. Arah langkah hidup kita itu kemana? Itu. Tapi bukan untuk mencari hidup. Ini sekarang ini kita tidak bisa dinafikan. Ya,
sedikit saja kita berhadapan dengan ekonomi, dengan masalah kekurangan atau perut atau kehausan dahaga kita dengan dunia ini, kita jual ayat itu tidak sedikit pun merasa berat dan tidak sedikit pun merasa malu. Ini kan ada masalah dengan kepribadian kita. Saya rasa seperti itu. Nah, kemudian saya tarik ke sini ya. Karena situasi fenomena, saya akan kemana-mana ini. Ya, ada pepatah orang Minang juga ya, petua orang Minang. Lama hidup banyak kita coba. Ya. Ya, jauhnya perjalanan banyak yang kita lihat. Ya. Dengan lamanya berjalan banyak yang nampak sama kita. Maksudnya gimana tuh, Bang? Ya, jadi mungkin kita bisa meresap di situ, ya, dengan banyak yang kita, oh ini begini ya kan. Nah, problem kita seperti itu buruknya, saya lihat ini di mana-mana ya. Mungkin kita di Kalimantan ini kalau mau bicara ya, saya lihat bisa rapuh kita, rentan sekali, ya, untuk radikal. Cuman kan persoalan kita, perut kita belum bermasalah, makanya kita anteng-anteng. Coba aja kalau perut bermasalah, boleh kita lihat mungkin kita lebih beringas dari mereka-mereka yang beringas ini, ya. Dan itu ada sistem kependidikan kita lebih ke ketokohan, ke seorang sebenarnya, dan lupa targetnya sebenarnya ilmunya. Ada kelupaan, entah kitanya yang lupa, entah bentuk gurunya yang lupa. Kira-kira ya, saya tidak masuk ke situ, cuman nampak sekilas seperti itulah kira-kira. Nah, kemudian di situ itu saya mencoba menggali semuanya itu. Kemudian saya diberi peluang di samping bekerja ya, itu studio saya ya, diberi peluang oleh pemerintah. Ya, maksudnya ada berbentuk rumah ibadah. Ya, ini bentuknya rumah ibadah. Tetapi kalau kita cari, kita cek ya di dokumen mereka, tidak ada di sana itu musala atau rumah ibadah atau al-hidayah. Yang ada itu aset pemerintah daerah persegi bernilai 700 juta. Di wilayah Capil, bunyinya seperti itu. Jadi musala al-hidayah ini tidak terdaftar di kepemerintahan itu. Tapi kalau nilai bangunannya ada, semua aset mereka. Jadi dialih fungsikan ketika Bang Ijai ada di sini. Enggak begitu. Dia sebenarnya memang mau dibikin musala, tetapi bunyi dokumennya tidak seperti itu. Persegi nilainya 700 juta. Ya, aset pemerintah, jadi bukan rumah ibadah. Nah, terus Bang, mengurus musala ini apakah ada teman atau memang Abang sendiri nih yang ngurus? Ini kan begini ya, seperti kita mulai dari yang tadi ya, dari yang saya katakan tadi, saya seperti diberi peluang ya oleh pemerintah. Kalau saya bicarakan lingkungan, di sini nggak ada penduduk. Yang ada itu pedagang-pedagang dan orang-orang usaha seperti saya. Ya, jadi jam datang, jam pulang ya kan, ada ya kan. Jadi bukan penduduk lingkungan, nggak ada. Artinya ini musala. Bentuk bangunannya, walaupun dia tidak terdaftar, tentu ada yang mampir, ada yang sholat. Yang jadi persoalan itu, kalau nilai bangunan itu yang warna biru ini aja, ini rawa sekeliling, sebab tanah ini diambil untuk peninggian bangunan yang 4 surum itu. Sudah rendah itu diambil lagi untuk meninggikan bodi musala. Ini rawa sekeliling ini. Nah, saya mulai dari situ dulu. Saya benarkan ini dulu biar secara fisik dia membaik. Kemudian dari pemerintah juga kan entah bagaimana caranya, mereka memang tidak tahu menau dengan itu. Nah, bagi saya itu peluang untuk saya beratraksi ya, atraksi dulu. Saya mencoba beratraksi di sini ya. Bagaimana nilai-nilai akidah atau ketauhidan ya, atau nilai-nilai agama itu dalam bentuk ya, diaplikasikan dalam bentuk perbuatan ya. Sebab realita secara umum mengajarkan, kita lihat di lapangan, di jalan ya kan, berteriak segala macam, berbunyi-bunyi yang seperti viral sekarang itu kan. Sementara pekerjaan berhamburan di sekeliling. Saya mencoba menjadikan ini untuk contoh ya. Padahal kita banyak pekerjaan loh, pasti kalau kita mau melihat dengan mata, mau membuka telinga kita. Nah, apa salahnya kita implikasikan keilmuan-ilmuan agama itu dalam bentuk perbuatan kita, berdampak oleh orang lain, bermanfaat untuk kita dan segala macam. Nah, saya mencoba menjadikan ini. Jadi bahasa saya itu diberi peluang. Artinya dengan situasi dan setempat tidak terlalu mengurus ini, atau abailah kira-kira, atau terabaikan lah. Terabaikan. Datang Abang Ian ke sini,
diurus ini sehingga menjadi musala yang kira-kira bisa dimanfaatkan ya. Dan masalahnya sebelum saya itu ini kan multifungsi, Mas. Oh, maksudnya gimana tuh, Bang? Segala macam kreativitas, sebab ini kan sentral orang berkumpul. Bahasanya terjadinya hubungan seksual di sini juga terjadi. Dan segala macam, sebab ini ndak ada batas. Orang jam berapa ndak ada batasnya di sini. Dan di sini sentral orang berkumpul. Jadi ini multifungsi sebenarnya. Sebelum kan itu yang membuat kita itu tergugah, ini tidak bisa dibiarkan. Ini tidak bisa dibiarkan. Jadi pengaplikasian dari itu tadi lah. Lalu artinya peluang bahwa kita, apa salahnya keyakinan kita ini berarti kita diberi media oleh pemerintah. Dengan mereka tidak tahu menahu itu bukan sebuah persoalan, bukan kita menyalahkan mereka, tidak. Berarti secara tidak langsung pemerintah ini memberi kita peluang untuk berbuat yang berguna dan bermanfaat dan ada dampaknya untuk orang luas. Nah, kira-kira begitu. Jadi menarik Sobat Power 110 Channel. Jadi Abang Ian ini ternyata bukan bicara tentang apalah istilahnya, jangan lihat siapa Bang Ian, tapi lihat perbuatan. Abang Ijay. Jadi lihat perbuatan Abang Ijay. Mana tahu ya kan, yang lain juga banyak pekerjaan di sekeliling kita ya. Kan? Sepintas ya kita lihat Abang Ijay ini kalau orang lihat sangar, Bang. Tatoan. Ini untuk mencari duit. Pekerjaannya kita, daripada kita menjual ayat dan hadis atau mengobrol kayak itu-gituan. Pendapat saya, ini pendapat saya pribadi ya. Tidak ada mungkin keterangannya di Al-Quran dan hadis, dan guru tidak pernah mengajarkan saya. Secara pribadi ini halal dan lebih terhormat daripada kita mengobrol ayat itu untuk hidup atau hadis itu untuk hidup. Dan saya lebih punya harga diri dengan pekerjaan saya ini daripada saya mengobrol-obrol itu untuk kepentingan hidup. Mantap. Kira-kira seperti itu. Ini kepribadian saja. Kalau ngurus musala ini udah berapa lama nih Bang Ijay? Yang saya ungkap dulu ya. Ini dibikin oleh almarhum Pak Ugi yang wakil yang lama. Ugi Pajar. Ya. Pak Ugi Pajar ya. Almarhum ya. Ya, dia wakil waktu itu. Kemudian ini dibikin, setelah itu dibiarkan saja, dan kita daripada terjadinya keburukan karena ini bebas ya. Kemudian kita pelajari dulu bagaimana dengan lingkungan nanti, bagaimana dengan pemerintah nanti. Setelah kita rasa mapan, kita masuk. Nah, artinya saya hanya mencoba merawat, bukan jadi pengurus. Nah, terus Bang, ketika Abang ngurus musala ini, setelah melihat keadaan seperti ini, apakah memang ada perhatian dari Pemda setempat atau gimana? Dia begini, ya. Di saat saya melakukan ini, saya lebih tertarik ke hal yang positif, ya. Secara tidak langsung kita tidak ada yang mendukung, termasuk mungkin lingkungan atau pedagang-pedagang yang lama ya, yang baru ini mereka membantu saya sedikit. Kita tidak didukung. Dan malah banyak itu persoalan yang datang, tetapi bagi saya itu peluang. Tuh. Saya ingin memperlihatkan dengan tekanan, dengan cacian, dengan ejekan, ya, dan kita dibilang orang gila juga di sini itu, ya, orang tepuk tangan ramai-ramai, oh orang gila, kira-kira gitu. Dan bagi saya itu nilai positif. Nilai positifnya itu saya akan mencoba menggambarkan kepada orang, ya, bahwa sebenarnya keyakinan kita, ya, dengan ketuhanan kita, ya, bisa nggak diterapkan dengan kondisi seperti itu, gitu. Saya mencoba ya, mencoba atau menguji, kemudian dengan berdirinya keyakinan kita, ternyata hal-hal itu tidak ada masalah, gitu. Ya kalau dari pemerintah ya bagaimana, sebenarnya secara tidak langsung kalau mereka tidak merespon, tidak melirik, otomatis sama saja mereka mempersoalkan, gitu. Padahal ini aset mereka. Tetapi yang saya ambil itu nilai positif ya, berarti mereka memberi peluang. Artinya walaupun tidak ada respon dari pemerintah malah menguntungkan saya. Menguntungkan Bang Ijay. Yang diuntungkan ini berarti mereka memberi peluang untuk kita berbuat, untuk atraksi gitu. Kamu punya keyakinan enggak? Kira-kira seperti itulah gambarannya. Kamu punya tauhid enggak? Coba kamu sama dengan menyuruh. Nah, artinya kan memberi peluang.
Seandainya mereka tidak memperdulikan otomatis peluang saya terbatas. Mantap. Bekerja tanpa pamrih itu Bang. Dia begini ya. Nanti saya akan masuk ke situ ya. Saya coba dulu merangkainya ya. Kemudian dari tekanan ya, ejekan ya, persoalan yang diarahkan ke kita ya. Di situ saya juga dapat peluang, yaitu menguji benar enggak saya itu punya tauhid, kira-kira begitu. Benar enggak kita itu percaya dengan Tuhan kita. Nah, kemudian karena ada sebuah keyakinan di diri kita itu, kita masuk ke sini dengan yang nampak di mata kita itu Tuhan, sebab ini rumah Dia juga, ya kan? Jadi yang lain itu tidak ada. Persoalan semacam itu tidak ada, dan beban yang berat itu tidak ada yang berat, malah tidak terasa. Saya membangun ini, menimbuni ini segala macam, merubah pembangunan ini. Dari mana uangnya? Dan saya tidak merasa berat oleh itu. Ya kalau dari pemerintah udah dikatakan ya kan, dari masyarakat apalagi pemerintah aja tidak memperhatikan asetnya. Apalagi masyarakat, bungul masyarakat kalau dia yang memperhatikan sementara aset pemerintah. Seharusnya pemerintah yang memberi. Ini cara masyarakat berpandang. Ya kalau bisa mereka dikasih duit. Kan begitu oleh pemerintah itu, bukan mereka yang memberi, sebab ini aset pemerintah. Tetapi saya melihat itu adalah peluang besar, dan untuk menyapa kawan-kawan saudara yang seiman. Dan saya sedih melihat ini, kayak nonton YouTube tuh sedih ya. Terus serang aja teriak takbir dan segala macam. Kemudian yang kita lakukan itu jauh sebenarnya dari yang tidak ada itu hujat menghujat, caci menyaci, musuh memusuhi dalam ajaran itu sebenarnya nggak ada. Kita lihat, coba lihat, buka YouTube itu aja isinya tuh. Saya sedih saya. Dan yang jadi masalah ini malah mereka tokoh-tokoh yang berpengaruh, yang mencontohkan. Tadi apa namanya, saya tanya Bang Ija ini sudah berapa lama nih Bang ngurus masalah ini? Dia begini, masalah ini umurnya udah 11 tahun kurang lebih. 11 tahun. Ya. Jadi saya biarkan 2 tahun dulu untuk saya pelajari. Setelah saya pelajari, setelah 2 tahun saya masuk. Berarti kan sekitar 9 tahun. Sudah 9 tahun? Ya 9 tahun itu sebenarnya 5 bulan. 5 bulan saya masuk. Kemudian karena ya dikatakan tekanan seperti saya bilang segala macam, kemudian saya coba siapa yang berpengaruh atau yang mengomandoi tekanan itu saya tangkap, kira-kira begitu. Nah gantikan saya. Dan sempat saya tinggalkan ini 8 tahun. Nah terus dalam perjalanan itu respon orang sekeliling apakah ada yang pro, ada yang kontra Bang? Mungkin sistem saya juga ada yang salah juga di situ. Saya itu kan orangnya agak sedikit kaku ya, tegas, kira-kira begitu. Tegas itu sebenarnya ada pesan di dalam yang saya muat di dalam ketegasan saya. Tidak ada alasan untuk kita tidak menghargai rumah ibadah. Nah, ya. Kemudian persoalan musalah ini di situ. Tidak ada satu orang pun yang menghargai. Jadi urat leher saya dan perut saya tuh bengkak hari-hari, kira-kira. Dan itu nampak saya tuh temperamennya, kira-kira begitu. Mungkin orang nggak senang di situ. Nah, cuman ada yang dilupa. Yang dilupa itu pesan di dalam. Jadi memang karakter Bang Ija bukan karakter sebenarnya, karena situasinya. Bagaimana misalnya dipakai untuk maksiat, bisa nggak kita biarkan? Sementara bagaimana caranya musalah yang bersih terawat seperti ini jadi jalan ke WC, padahal jalan ada di sini. Sementara orang di saat kita menegur lembut misalnya kan, tidak didengar orang. Kita bicara misalnya lunak ya kan, dihabaikan orang, istilahnya dicuekin, dan otomatis kita bahasanya keras itu. Nah bahasa keras itu mungkin juga tidak menyenangkan, tetapi karena ada pesan di dalam ya, jadi akhirnya perlahan diserap oleh orang. Jadi jangan kita mengalah dulu, itu kalau pendapat saya. Mungkin kita dibenci, tidak disuka, dipersoalkan, tapi percaya atau tidak ya kan, nanti dia akan terkuak. Seperti durian itu kan berduri-duri itu, tapi kan ada isinya di dalam. Nah nanti isinya kan ketahuan, dia akan terbuka dengan sendirinya kalau nggak dibuka orang. Nah mungkin itu yang membuat saya terus gigih. Nah ini kan setelah saya tinggal ke 8 tahun itu, ternyata kan bahasa saya ke kawan-kawan yang mempersoalkan saya itu, kalian bisa ngomong aja kan, kata saya kan.
berbalik habitat lagi deh, jadi multifungsi. Segala macam bisa terjadi di sini. Nah, mudah nggak kata saya dengan bahasa lembut itu, bisa nggak kita? Nggak bisa kata saya. Nah, akhirnya kan saya kelola ulang. Mantap Bang. Soal ini Bang ya, saya tanya arah pribadi nih Bang. Bang Ija ini sudah punya istri? Mungkin ya, ini begini, ya. Kita masuk situ dulu ya. Pertama, karakter kita orang Minang ya. Karakter orang Minang di sana mungkin ego laki-laki agak tinggi sedikit ya. Ada salah satu. Kemudian ada juga persoalan kita di jalan. Kita tertipu oleh kesibukan. Ya, kemudian sebenarnya itu mungkin faktor-faktor saja, mungkin belum ada yang ketemu kali ya, kira-kira kayak gitu. Maksudnya belum ada yang pas, kira-kira itulah bahasa. Mudah-mudahan ketemu Bang. Ya, jadi secara pribadi kira-kira gitu. Jadi begini, Mas Mak, dengan dapatnya saya sebuah peluang seperti ini, saya coba ya menggali kemampuan saya untuk merawat ya. Ini sebenarnya motivasinya sebenarnya untuk memotivasi yang lain. Jadi sebuah gambaran. Jadi agama itu kalau bisa itu dalam bentuk realita perbuatan. Nah, kira-kira saya mencoba mengarahkan kita ya. Dalam bentuk percontohan seperti ini, saya diberi peluang kan. Mana tahu juga yang lain punya banyak hal-hal di samping kita, kan bisa kita berbuat. Nah, itu. Jadi penampilan ya, style kita tidak menghalangi untuk kita melakukan yang baik. Maksud saya begitu. Dan tentu risiko ada pasti. Tetapi risiko itu kalau seandainya kita berbuat, dia akan lewat, tertinggal. Unjung makola wala tanjung kola Bang. Jangan lihat seperti apa orangnya, tapi lihat isi pembicaraan serta apa yang dia perbuat. Jadi bahasa jelas kayak gini, banyak pekerjaan di samping-samping kita, ya kan? Jadi jangan penampilan menghalangi kita ya. Jadi sebenarnya kalau kita tarik ke akidah, ke keyakinan lagi, kalau secara saya ya, agama itu pakaian umat Islam itu kalau secara akidah saya ya, bukanlah misalnya jubah dan segala macam. Pakaian itu adalah iman kita. Kita mengimani enggak ilmu itu, dan kemudian kita berbuat enggak, ada perbuatan enggak, dan jadinya seperti apa. Sebenarnya kurang lebih seperti itu kalau saya melihat pakaian orang Islam. Kalau seandainya penampilan, saya rasa itu style busana ya, karena memang Rasul kita dilahirkan di Arab ya, dia berpenampilan seperti orang Arab karena dia lahir di situ. Seandainya dia lahir di Jawa, pakai pelangkon Nabi kita itu, kira-kira kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan penampilan itu. Oke Bang, ya. Mantap. Tadi kan bangunan ini Bang terdaftarnya bukan atas nama musala kan? Bukan atas nama musala, cuman sekedar bangunan persegi 4. Nah, apakah kedepannya mungkin dari Kang Ija ini, misalkan pengen naik ke Pemda setempat mengatakan, wah ini musala supaya terdaftar di Pemko kan? Apakah ada keinginan seperti itu Bang? Dia sebenarnya kalau keinginan dari saya sebenarnya kan agak ketinggian saya. Ya, sebab sebenarnya keinginannya sebenarnya dari beliau lah, dari mereka itu ya kan. Tetapi dengan misalnya dia mau melirik saja, itu sebenarnya udah lebih dari cukup. Selama ini mereka tidak melirik. Mau saja dia tahu bahwa sebenarnya ini aset dia punya tempat ibadah, dan kebetulan di sini sentral orang berkumpul ya. Dan satu-satunya juga di sini. Kemudian di saat dia memperhatikan kan, ini kan sebenarnya karena menyedihkan karena saya berbuat. Kalau perbuatan saya terbatas. Ya, kalau mereka yang berbuat tentu lebih maksimal. Nah, itu kalau mau mereka memperhatikan kira-kira gitu ya. Artinya rasa memilikinya nggak hilang maksud saya. Nah, ini kan aset Pemko ini. Banjarbaru ya maksud saya. Seandainya rasa memiliki dia ada, ya, apalagi ini kan pelayanan untuk umum, tempat ibadah lagi. Seandainya mereka rasa memiliki, dan itu lebih sebenarnya lebih maksimal. Ya, lebih dari keinginan saya. Sebenarnya yang punya keinginan ini jangan saya ini hanya memanfaatkan keadaan. Yang punya keinginan sebenarnya mereka. Cuman kan masalahnya ini kan entah rasa memiliki yang nggak ada ya, atau rasa memilih entah apa namanya itu. Nah, mudah-mudahan aja itu kan akan berubah, bahwa mereka ini sadar bahwa ini kan aset mereka. Dan pelayanan umum ya, tempat rumah ibadah, kemudian mereka mau ya kan memperdulikan apa yang dibutuhkan oleh sini. Sebenarnya mungkin saya punya keinginan seperti itu.
Kalau dari saya terbatas. Dari bicara panjang lebar tadi, ke pribadi lagi nih Bang, pertanyaan saya. Background Bang Ija ini dalam hal pendidikan Bang sampai mana? Kita terbelakang karena kita umur 11 tahun meninggalkan. Cuman kan kita merespon alam ya, pergaulan. Kita pernah ngumpul dengan di Bandung ya dengan seniman, dengan mahasiswa. Kos kita di belakang kampus ITB, jadi hari-hari ngumpul dengan mahasiswa. Nongkrong kita di Plaza BIP, di sana itu mahasiswa kumpul semua, seniman. Belajar dengan alam Bang ya berarti ya? Iya. Nah kemudian tentang pendidikan kan kita terbelakang sebenarnya, cuman kan pergaulan tidak membatasi kita untuk belajar. Saya pernah kumpul sama anak kontras, makanya jadi kesini itu gara-gara itu. Karena ada tahun 94 terkumpul dengan anak-anak kontras di Jakarta ya, betul kan di Jawa Barat juga, di Jawa ya, di Jawa Timur juga. Ya kan dia kemana-mana itu, ya. Mencari data pelanggaran HAM segala macam kan. Nah kemudian kita setempat tergabung, terkumpul, bergaul kita, malah kita tergabung. Jadi mereka menyarankan kayaknya abang ini cocok di Kalimantan Bang. Jadi sebenarnya saya ingat itu aja, tahun 94 itu. Tahun 2002 itu saya dapat peblek, jadi itu yang saya ingat, kemudian saya kesini. Nah dengan acuan ya kan, karena kita tidak ada bekal apa-apa, ya itu acuan kita kan, saya mencari saudara saya di Kalimantan. Jadi alhamdulillah kita diperlakukan seperti itu di sini, ya, diperlakukan seperti bukan orang lain saya di sini. Nah cuman karena ada problem dengan ini, itu benturan bukan masalah, malah itu mencambuk saya. Tapi justru memang Bang, sekolah yang sesungguhnya itu adalah di sekolah kehidupan Bang. Ya itu. Contoh tadi kan abang bilang banyak orang yang tahu agama, tapi sedikit orang yang berbuat. Karena di sini cara sebenarnya implementasi terhadap diri kita, ya. Kita melihat agama, kita mendalami, mempelajari agama itu, ya. Kemudian bukan dijadikan pegangan hidup, mungkin di situ saya rasa. Jadi kita tidak mengambil agama itu untuk pegangan hidup, kita hanya melihat, kita mengetahui dan kita mendalami memang, tetapi tidak kita jadikan pegangan hidup. Saya rasa mungkin di situ. Tapi kalau sempat dijadikan pegangan hidup, saya rasa tidak akan ada tabrakan di mana-mana. Nah, sebab pegangan hidup. Tapi kalau untuk hidup ya jelas. Kemana-mana dia menabraknya, iya, kemana-mana menabrak ini, menabrak itu, menyenggol ini, menyenggol itu. Mungkin begitu, mungkin pendapat saya saja. Jadi umur 11 tahun, ya, tahu saya meninggalkan Padang. Meninggalkan Padang umur 11 tahun itu apakah memang saudara ada Bang? Nggak ada kita. Jadi tunggal nih Bang? Ya, kemana-mana kita sendiri. Nah maksudnya di Padang nih? Di ada Padang banyak, cuman yang nggak betah di Padang tuh mungkin saya ada di tengah keluarga. Ada juga sifat bangkang kita tinggi juga, istilahnya orang membangkang atau memberontak itu kayaknya ada juga di tengah keluarga, nggak disukai keluarga dan kita nggak suka juga dengan keluarga, dan itu yang mendorong kita lebih cepat pergi meninggalkan. Apakah mungkin kembali kepada karakter orang Minang juga, dia kan harus, kalau kita laki-laki itu kalau nggak keluar ya kan, kurang sempurna. Bukan orang Minang ya? Kurang sempurna. Jadi memang tidak ada saudara, adik, kakak, tidak ada Bang ya? Kalau pendapat saya, kalau yang mencari kayak gitu itu bukan merantau. Nggak, bukan di Padang nih? Di Padang banyak. Ada. Saya keluarga besar. Jadi memang abang umur 11 tahun. Dan ada memang kan, kalau seandainya kita pergi kan ada nanti kita mendapat banyak ya di luar, jadi kita pulang rasa-rasanya nggak sia-sia. Nah itu ada yang kita bawa. Jadi kita sebenarnya, saya lebih fokus belajar juga di negeri orang. Ini sebenarnya kurang lebih belajar, ini bukan mengajari sebenarnya. Jadi kita implikasikan dalam bentuk perbuatan, itu kita akan kita ngomong, telinga kita mendengar. Nah, kira gitu. Lihat, dengar, dan rasakan Bang. Ya enak sebenarnya. tapi apa nggak kangen Bang sama kampung halaman? Kangen iya, cuman kan kita harus mikirnya apa yang dikerjakan di sana. Belum tentu juga cara kita ini kan belum tentu masuk di sana juga. Persoalannya cara kita di sini, kalau di sana kita harus belajar dari nol lagi. Cara hidup di sana juga. Jadi di mana bumi bisa di sana lagi dijunjung. Kalau kita pulang ke sana, kita mulai dari nol. Kira-kira seperti itu. Terus di Banjarbaru ini memang sudah punya
tempat tinggal sendiri atau ngekos? Sebenarnya kita kos, cuman kurang aktif kos itu karena sekarang apalagi tuntutan pekerjaan kan. Nah ini kan dia di pinggir jalan, nggak bisa kita tinggal. Jadi kita pulang nggak pulang ke kos. Ada aja kan, tapi tidak kita tempati juga kadang-kadang kira gitu. Jadi sobat Pewar 1.0 channel, selain ngurusin musola, Abang Ija ini juga seorang seniman tato. Ada inilah, ada tempat usaha lah kira-kira. Ada tempat usaha. Next kita akan ke tempat beliau, ke tokonya beliau. Kita mau ngeliat apa aja yang ada di sana. Oke, sobat Pewar 1.0 channel, mungkin membicarakan kita dengan Bang Ija tentang nanti kita sama sana lah. Ngurus musola, kita cukup di sini. Next kita akan ke toko. Tunggu ya, sebenarnya bukan mengurus, kita mencoba. Kita mencoba berbuat saja ya. Nggak ada mengurusnya ini, ya kan? Ya. Cuman kita mencoba berbuat saja, ya kan? Dan kemudian kita mencoba. Pada tahu nanti ini bisa jadi motivasi buat yang lain. Oke, thank you.